kata. Nah ini syaratnya ini ya, ada nama PT-nya. Biasanya kalau di Indonesia at least butuh 3 suku kata dan tidak boleh ada serapan asing. Arsanesia itu nama PT-nya Arsa Group Indonesia gitu. Jadi nanti teman-teman silakan pikirin namanya apa, tempat dan ke pasar gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau game yang teman-teman bikin itu masuk kategori usia berapa. Misalkan teman-teman ternyata tidak bisa dapat rating karena ada poin 567 unrated, nah itu teman-teman gamenya tidak bisa didistribusikan di Indonesia. Teman pengen ngedaftarin bisa-bisa aja ke DJP ya, apa DJKI, ke DJKI itu 200.000 per permohonan. Tapi sebenarnya kalau misalkan nanti ada konflik sama orang lain, tinggal buktiin aja siapa yang lebih dulu ngedeclare gitu kan. Nah, untuk di spending untuk activity marketing. Kemudian ada namanya initial advance atau minimum guarantee atau developer fund ya, yang $300.000 tadi. Halo teman-teman yang baru gabung. Mungkin bisa saya hi di chat biar kita rame juga. Di hi di chat di bincang-bincang. Halo. Karena udah jam segini juga dan udah banyak yang gabung, mungkin bisa kita mulai ya untuk acaranya. Sebelumnya aku ucapin selamat datang buat teman-teman di server Discord Sasar Game Design. Sebelumnya kenalin, namaku Adi yang bakal jadi moderator untuk acara sesi sharing kali ini. Nah, di sesi sharing kali ini beda dari yang biasanya, karena di sini kita nggak akan bahas game design, tapi kita bakal bahas terkait perlegalan. Nah, buat teman-teman yang lagi ngerintis studio atau lagi buat ngembangin sebuah game, kan kita tahu biasanya yang jadi game designer itu kadang-kadang jadi CEO atau juga jadi co-founder dari studionya kan. Nah, maka dari itu mau nggak mau juga harus tahu gimana sih terkait masalah perlegalan kayak gitu, terkait gimana cara ngurusinnya, terkait apa benefitnya, dan juga ngatasin kalau suatu waktu kita dapat masalah dari situ gitu kan, terkait perlegalan. Nah, langsung aja di sini aku undang pembicara kita kali ini, yaitu ada Mas Adam Arisasmita yang merupakan CEO dari Arsanesia. Mungkin bisa saya hai Mas. Halo Mas Adam. Halo, siang semuanya. Halo dulu. Mungkin Mas bisa sambil share screen. Bisa mulai? Boleh. Oke. Coba ya, share screen. Terus gimana nih? Aman? Gambar ada, suara ada? Oke, Mas. Oke, mau langsung aja? Oke, udah bisa kita mulai. Udah aman? Oke, nanti teman-teman berhubung nih, sebelumnya mohon maaf dulu ya karena ini lagi di luar, jadi semoga jaringan internetnya aman dan juga suaranya juga aman. Kalau misalnya sepanjang sesi ada yang tiba-tiba putus atau hilang, tolong dikabarin ya. Kalau Adi atau Dodik punya nomor gue bisa di WhatsApp karena sekarang gue cuma bisa ngelihat slide punya gue doang. Jadi kalau kalian ngechat juga gue nggak bisa lihat. Anyway, Oke Mas. Kenalan sedikit lagi lebih dalam biar teman-teman juga bisa abis dari sini bisa connecting juga. Namaku Adam Arisasmita, founder dari Arsanesia, studio game yang berdiri tahun 2011. Kita mengawali karir sebagai mobile game developers, lalu pernah fokus menjadi outsourcing game company, dan sekarang kita fokusnya ke PC console game developers. Dulu kita punya anak usaha namanya Arsa Kids yang fokusnya di game edukasi dari 2015 yang akhirnya kita tutup di 2020, jadi sudah tidak ada lagi. Kemudian ini adalah masa bakti terakhir aku di Asosiasi Game Indonesia sebagai wakil presiden. Bulan Agustus nanti akan turun dan akan diganti oleh ketua yang baru. Jadi buat teman-teman yang tertarik jadi ketua atau wakil ketua Asosiasi Game, siap-siap aja karena bentar lagi pendaftarannya akan dibuka.
Dan aku juga sering sharing tentang industri game, terutama dari sisi produk dan bisnis, sesekali dari sisi desainnya juga di blog aku di ardisas.com. Jadi teman-teman nanti kalau mau baca-baca bisa ada di situ. Beres dari acara ini, kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol atau pengen diskusi atau pengen nanya-nanya, bisa ke sosial media aku di Twitter, Instagram, TikTok, apalagi Facebook di @ardisas. Jadi nanti silakan connect di situ aja. Aku memulai karir itu sebagai founder dan juga CEO, yang peranku di technicalnya itu sebagai game designer. Jadi 2011 aku memang banyak ngedesain game. Salah satu game yang aku desain dari nol sampai akhir itu ada namanya Roly Poly Penguin. Itu aku nge-reverse engineer dari Pokopang. Kemudian semenjak itu karena company-nya scale-nya makin gede, sudah semakin tidak bisa lagi ke teknis, banyaknya ngurus bisnis dan administrasi. Baru di 2023 tahun lalu, aku kembali ngambil role sebagai lead game designer untuk game barunya Arsaitisia. Jadi kita lagi ngembangin game crafting simulation blacksmith. Mungkin kalau teman-teman tahu Potionomics atau Potion Craft, core loop-nya mirip kayak gitu, tapi kita jadi tukang bikin senjata. Oke, itu perkenalan singkatnya. Nanti teman-teman juga bisa dengerin topik-topik tentang industri game di podcast yang aku host, namanya Prestart. Dan di channel YouTube aku juga ada beberapa topik tentang game. Oke. Langsung ya ke topik tentang legal ya. Ini topik yang menarik karena biasanya teman-teman di industri game ini baru care tentang legal ketika mengalami permasalahan legal ya. Either lagi dituntut, tiba-tiba ada tagihan pajak gede, atau tiba-tiba IP-nya diambil orang, atau tiba-tiba ada masalah sama karyawannya, atau tiba-tiba ternyata dikadalin di kontraknya gitu ya, dibohongin sama publishersnya atau sama partnernya. Jadi biasanya ini topik yang nggak pada aware di depan, baru pada aware begitu udah kena masalah. Jadi hopefully topik hari ini bisa jadi bekal ya untuk teman-teman sebagai, tadi kalau katanya Adi, prevention ya, sebagai metode preventif supaya teman-teman baik itu yang mau freelancer, mau kerja di studio game, lagi ngembangin game, mau deal sama investor atau publishers, lagi mau bikin studio game, bisa tahu rambu-rambu mana aja yang perlu diperhatikan supaya nanti studio gamenya atau projectnya ke depannya aman dari masalah legal. Ada 5 topik nih yang akan coba aku bahas secara singkat, tentang legal, kedua tentang tax and finance, ketiga tentang IP, keempat mungkin berhubungan sama HR, sama yang kelima tentang kontrak. Ini topik yang juga pernah aku bawain di skill tree-nya Agi 2021 kalau nggak salah, tapi ada beberapa yang sudah berubah jadi aku update juga. Disclaimer dulu ya, aku di sini bukan orang legal, jadi tidak punya expertise di bidang legal, tapi memang sehari-hari berhubungan. Sorry, ada yang bocor suara. Sehari-hari berhubungan dengan legal. Kemudian yang saya cover juga mungkin terkait dengan case-case yang umum terjadi di studio game, terutama yang indie. Kalau yang scale-nya mungkin udah ratusan atau ribuan karyawan mungkin berbeda masalahnya. Dan info yang aku kasih ini bisa jadi best practice yang salah ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman punya best practice atau ternyata di sini ada yang latar belakangnya legal, punya update terbaru yang lebih benar, itu juga dikoreksi aja nggak apa-apa. Oke, biasanya alurnya ketika teman-teman mau mulai berpikir tentang legal itu ketika lagi mau bikin game nih sama teman-teman gitu ya. At least kan timnya minimum ada yang ngoding, ada yang gambar, sama ada yang ngedesain ya. Atau ya bisa jadi satu orang megang 2 role, atau satu orang megang 3 role, atau bisa lebih dari satu orang megang role tersebut. Tapi intinya nih, anggap aja ada 3 sahabat yang satu bisa ngoding, satu bisa gambar, satu bisa ngedesain, berpikir untuk mau bikin game gitu ya. Perkara itu game untuk apa ya, bisa jadi oh ini ada lombanya Lenovo, ini ada game sheet, ini ada ada lomba pitching gitu, atau ini ada game jam, yuk kita bikin game yuk gitu ya. Nah, kemudian ngerasa kayak oke, kita bertiga bareng-bareng yuk bikin project satu game bareng. Dan apa sih yang harus dilakukan pertama kali nih ketika ada 3 orang ini berpikir untuk yuk kita bikin studio game bareng. Nah, ini yang penting nih ya, yang mungkin nggak banyak dipikirkan orang-orang di awal, yaitu hitam di atas putihnya gitu ya. Misalnya tadi 3 orang itu mau bikin studio game, ada yang nyetor modal, ada yang nyetor energi,
ada yang cuma nyetor setengah energi dan ada juga modalnya gitu ya. Biasanya ini yang jadi selalu jadi keributan adalah ngerasa kayak kontribusi gue lebih gede dibandingkan lu gitu kan. Gue masukin uang 20 juta, lu cuma ongkang-ongkang kaki gitu kan. Nanti ribut gitu. Jadi teman-teman perlu perjelas ya setiap orang itu apa sih yang dikontribusikan. Oh, aku full time nih. Jadi aku dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore bekerja full mengerjakan proyek kita, dan aku juga ngasih modal nih buat mungkin buat beli domain dari nama usahanya, atau kalau di Steam buat bikin Steam page-nya atau apa gitu ya. Kemudian si Biru ini artis, ya dia nggak ada modal, energinya dia yang disumbangin. Oke, gue jam 8 sampai jam 6 setiap hari kerja gitu kan. Kemudian ada yang desainernya yang cuma kerjanya cuma setengah hari gitu kan, tapi dia juga ikut nyetor modal. Nah, ini tuh terkadang kalau di depan sekali di awal start kita memutuskan mengerjakan proyek tidak jelas pembagiannya, bisa jadi bom waktu untuk ribut di belakang once sudah kelihatan hasil dari gamenya. Kalau gamenya rugi ya biasanya sih nggak ada yang ribut ya, tapi kalau misalkan tiba-tiba gamenya terjual 100.000 kopi gitu kan, dapat uang $1 juta, nah keributan itu biasanya terjadi yang kayak, hey kontribusi lu minim, ngapain lu minta-minta jatah apa gitu kan. Nah makanya perlu ada dibagi antara yang wajib dilakukan apa, yang wajib diterima apa, dan kepemilikan studionya itu berapa, ini dibicarakan di depan. Jadi ini seberapa kalian mengukur nominal dari energi, time, modal, segala macam itu balik ke masing-masing. Cuma pada akhirnya struktur kepemilikan studionya sama dengan berapa persen, itu harus ditulis, dan juga kalian perlu mikirin item-item kayak, kalau ada yang dia katanya full time tapi datangnya telat terus gitu kan, hukumannya apa gitu kan. Terus tiba-tiba dia cuma ngerjain setengah jalan, abis itu dia cabut, nggak lagi di studio kita, terus dia hilang, terus tiba-tiba gamenya sukses dapat duit, terus tiba-tiba dia minta jatah. Nah itu gimana? Jadi hal-hal kayak gitu tuh tertulis semua dan ditandatangani dan didokumentasikan gitu. Jadi kalian nggak perlu ke notaris untuk ini gitu ya. Dengan adanya dokumen tersebut, ada dokumentasinya, hal-hal yang terjadi pelanggaran di kemudian hari itu kalian bisa bawa ke hukum dengan asalnya perdata ya gitu. Jadi ini sebelum ada badan hukum, sebelum ada macam-macam, ini pure di atas kertas yang ada poin-poin ini, semuanya tertulis kewajiban, hak, kepemilikan, dan aturan-aturan lainnya ditandatangani, that's it. Ini jadi modal awal buat teman-teman supaya kalau misalkan nanti ke depan ada kerusuhan, kerecokan, harta gono gini gitu ya, ini jadi satu fondasi yang dipakai bersama, disepakati. Nah, baru ketika sudah ada 3 kondisi ini, nyaman dengan orang-orangnya gitu, kita bertiga chemistry-nya dapat nih gitu kan, atau sudah kelihatan punya nilai potensi komersial, misalnya sudah ada publishers yang mau nge-publish gamenya, atau misalkan ada investor yang mau invest di studio gamenya, atau kayak sekedar pengen yuk kita lanjut ke jenjang yang lebih serius aja gitu ya. Nah disinilah teman-teman baru mulai berpikir untuk membentuk badan usaha atau badan hukum. Jadi kalau misalkan dalam fase baru tim-tim yang buat hura-hura aja gitu ya, yang cuma buat menang lomba segala macam, itu satu kertas ditandatangani aja cukup. Tapi once udah pengen maju ke jenjang berikutnya, nah di sini mulai perlu memikirkan legalnya lebih dalam lagi. Nah, bentuk legal itu ada 2 bentuk ya. Yang pertama sebutannya badan usaha, bisa usaha dagang, firma, atau CV. Yang kedua itu badan hukum, bentuknya bisa PT, yayasan, perkumpulan, dan sekarang ada lagi yang baru PT perseorangan. Kalau biasanya PT itu syaratnya harus ada minimum 2 orang, sekarang ini ada aturan baru nih dari pemerintah, di mana kamu sendirian aja bisa bikin badan hukum. Nah, bedanya badan usaha sama badan hukum apa sih? Misalnya kita bikin CV nih, namanya CV ayam. Nah, si hijau, merah, dan biru, si 3 orang ini gitu ya, dia lah badan usaha tersebut gitu. Sedangkan kalau misalkan kita bikin badan hukum, PT Buaya gitu ya. Nah ini ada 2 entitas yang berbeda nih, manusianya sebagai pemilik saham, si biru, merah, dan hijau, dan ada kotak yang namanya PT Buaya yang terpisah dari dirinya sendiri. Apa manfaatnya itu dipisah? Misalnya nih, kalian kerjasama dengan pihak kedua gitu ya, di mana kalian mengadakan kontrak, kalian melanggar kontrak tersebut, dan sebagai denda dari kontrak tersebut kalian harus bayar 1 miliar gitu kan. Nih kan, Anda melanggar kontrak, denda 1 miliar.
Kalau bentuknya adalah CV, karena Anda bertiga adalah perwakilan dari CV ayam, pengadilan tuh berhak menyita sampai harta pribadi masing-masing orangnya. Jadi si hijau punya tabungan berapa, si merah punya motor yang atas nama dia, si biru punya rumah yang atas nama dia. Nah itu pengadilan berhak menyita tuh sampai level harta pribadi. Tapi kalau bentuknya PT, yang akan disita hanyalah asetnya dari PT Buaya. Nah ini uangnya yang miliknya 3 orang ini nggak akan disentuh sama pengadilan. Itu kenapa punya badan hukum itu jauh lebih aman dalam jangka waktu ke depan ya. Karena ya kita nggak tahu ya kapan akan berkonflik sama orang, kapan akan dituntut, kapan akan kena pengadilan gitu kan. Tapi ketika kita berbentuk badan hukum, itu memisahkan harta kita sebagai owner, sebagai pemegang saham dengan objek hukumnya yaitu PT persen. Nah, cara bikin PT itu gimana? Kalau untuk PT yang bukan PT perseorangan ya, kan ini ada PT Yayasan Perkumpulan dan PT Perseorangan. Kecuali PT Perseorangan, itu yang kalian perlu lakukan adalah kalian bertiga datang ke notaris. Di notaris akan diminta ADART, struktur kepemilikan sah untuk dibuatkan akta pendirian oleh notaris. Ya nanti akta pendirian tersebut akan disubmit ke Kementerian Hukum dan HAM sampai nanti akhirnya punya dokumen namanya surat keputusan dari Kumham, Kementerian Hukum dan HAM. Yang berikutnya adalah kalian ke kantor pajak. Di kantor pajak kalian bikin NPWP dari PT-nya. Misalkan tadi ya PT Buaya gitu ya, nanti PT Buaya itu punya nomor NPWP-nya sendiri. Yang ketiga, ini yang baru nih, ada namanya NIB, kayak kalau kita kan KTP ada NIK ya. Kalau ini adanya NIB yang bisa didaftarin secara manual, mandiri di OSS. Tapi biasanya notaris juga bisa ngedaftarin langsung ke tiga-tiganya ya, jadi tahu beres. Nah, untuk membuat akta, nah ini syaratnya ini ya, ada nama PT-nya. Biasanya kalau di Indonesia, at least butuh 3 suku kata dan tidak boleh ada serapan asing. Arsanesia itu nama PT-nya Arsa Group Indonesia gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan pikirin namanya apa, tempat dan kedudukan PT-nya di mana. Nanti kalau maksud dan tujuan PT itu bisa bisa dibacot-bacotin. Kemudian struktur permodalannya yang penting karena minimal modal awal satu orang kalau nggak salah 50 juta ya, itu nanti either ada uangnya atau nggak ada uangnya itu biasanya sama notaris nanti bisa diaturin, sama pengurus PT-nya minimum ada 1 komisaris dan ada 1 direktur. Nah, yang nggak kalah penting ada namanya KBLI, Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nah, ini 3 kode baku yang teman-teman nanti bisa daftarkan, yaitu 62011 kalau teman-teman ada developer game, 52800, salah harusnya 58200 untuk game publishers, kalian mau distribusikan gamenya. Dan 74142 ini sebenarnya agak baru ya, bebas kalian mau isi atau enggak. Itu kalau kalian bikin konten game atau IP-nya ya, IP dari gamenya. Tapi yang berlaku internasional biasanya sih 62011 sama 58200. 74142 itu bisa dibilang progresif ya, cuma ada di Indonesia gitu. Nah, ini nanti muncul nih di SK Kumham-nya, kalian KBLI-nya berapa. Kalau bikin NPWP, jadi aktanya sudah ada dulu, terus nanti dinulis diri, pernyataan, register, isi form. Akhirnya kalian punya akta, dari akta jadi NPWP, dari NPWP baru kalian bisa buka rekening PT. Jadi kalau ada transferan dari klien kalian atau dari publishers, bukan lagi transfer ke rekening pribadi, tapi ke rekening atas nama PT-nya. Nah, untungnya punya NPWP itu adalah ada keringanan pajak buat UMKM, sama punya rekening PT itu meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas ya. Jadi kalau kerja sama perusahaan lain gitu ya, ngelihatnya oh bukan lagi dikirimkan nomor rekening individu, tapi juga sudah ke rekening dari perusahaannya. Dan kalau ngomongin perizinan sekarang udah gampang banget ya, dari perizinan dengan OSS ya, tinggal jadi 1 pintu ya untuk daftar segala macam. Di sini teman-teman tinggal masukin kategori pelaku usaha, skala usahanya, sama tingkat resikonya. Dokumen yang diupload itu ada akta, SK Kumham, sama NPWP. Jadilah teman-teman punya NIB. Sama ada 2 hal baru nih yang muncul di sini. Teman-teman nanti akan diminta daftar PSE dari Kominfo, dan akan ada, kalau 62011 akan ada namanya IUI, Izin Usaha Industri, yang dikeluarkan sama Kemenperin. Kalau kita balik ke sini dulu dikit ya. Nah, si 62011 ini adalah KBLI yang
kementerian yang mengeluarkan izinnya adalah Kemenperin. 58200 ini saat ini juga Kemenperin, tapi sedang proses pemisahan. Akan ada 58201 yang akan dibawa Kominfo yang isinya publisher game. Karena 58200 sekarang tuh publisher game dan apps juga masuk di sini nih jadi satu. Kalau konten game itu di bawahnya Kemenparekraf. Jadi kalau teman-teman isi tadi itu semuanya tiga-tiganya diisi, berarti nanti akan ada izin usaha industri dari Kemenperin, nanti akan ada izin dari Kominfo, dan akan ada keluar izin dari Parekraf. Yang kemudian nggak kalah penting juga ada namanya Indonesia Game Rating System yang baru. Kalau ini ya per 2016 itu sifatnya anjuran untuk diisi sebagai petunjuk kandungan dalam gamenya seperti apa dan untuk umur berapa. Baru tahun ini bulan Februari disahkan update-nya per 2023 di mana IGRS ini akan wajib mulai berlakunya kayaknya 2 tahun dari ini disahkan, jadi 2026 ya. Per 2026 semua game yang ada di Indonesia itu wajib punya rating IGRS. Nah ini contohnya kayak gini ya, kekerasan, darah, bahasa kasar gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau game yang teman-teman bikin itu masuk kategori usia berapa. Misalkan teman-teman ternyata tidak bisa dapat rating karena ada poin 567 unrated, nah itu teman-teman gamenya tidak bisa didistribusikan di Indonesia. Nah itu kurang lebih ada IGRS tadi ya. PSE ini sebenarnya aku masih conflicted ya. Aku sendiri masih terus berdialog sama Kominfo mempertanyakan apakah studio game wajib mendaftarkan gamenya kepada PSE. Karena kalau dilihat company-company yang wajib daftar itu yang memberikan layanan gitu ya. Kalau kita kan sebagai game kita konten bukan layanannya gitu kan. Tapi ternyata memang ada bentuk-bentuk game yang di dalamnya ada layanannya. Contoh kalau kita bicara sosial media gitu ya, ada game yang di dalamnya ada fitur chatnya sehingga bisa berkomunikasi gitu kan, sehingga dia masuk juga dalam kategori sosial media. Jadi ada game yang ternyata dia harus daftar PSE perusahaannya, ada yang ternyata tidak. Nanti kalau bingung kira-kira kalian masuk atau enggak, gampangnya kalau game kalian itu offline udah pasti nggak perlu masuk gitu ya. Tapi kalau misalkan gamenya online, nah itu bisa jadi masuk, harus punya izin PSE. Terakhir terkait sama aturan yang ada di Indonesia, kita baru aja mengesahkan Perpres untuk game, percepatan pengembangan industri game nasional. Ini ada 7 poin. Paling yang teman-teman perlu perhatikan sebenarnya nanti di lampirannya poin nomor 5 aja nih. Karena ada penyusunan peraturan baru yang berhubungan dengan industri game. Terutama yang 51B ya. Nah ini ada nih aturan yang mendorong agar penerbit game asing dengan dampak ekonomi besar membuat badan hukum di Indonesia. Jadi ini ada aturan yang sifatnya pembatasan game dari luar negeri. Nah ini bentuknya seperti apa, kita masih kawal terus nih sama Kominfo, turunannya akan jadi seperti apa, karena ada gray area dampak ekonomi besar gitu ya, dan harus bermitra dengan perusahaan dalam negeri atau badan hukum. Nah ini bentuk kementeriannya seperti apa kita juga belum tahu. Jadi ini sambil kita awasin terus nih, nanti akan ada peraturan baru yang mengatur publisher game di Indonesia. Jadi tambahan lagi tuh, tadi ada PSE, ada OSS gitu ya yang tentang pendirian usaha, nanti ada lagi aturan tentang publishers gitu. Nanti teman-teman tungguin aja. Aku juga belum lihat seperti apa, nanti kalau udah ada kita bisa kritisi bareng-bareng. Oke, ini udah ngomongin pasal-pasal dari tadi, jadi udah pusing. Jadi untuk pasal sampai sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut. Once teman-teman punya PT gitu ya, akta udah punya, SK Kumham udah punya, NPWP udah punya, NIB ada, izin usaha industri ada, PSE ada gitu ya. Nah udah ya, beres ya, tinggal bikin game dan gak perlu mikirin legal lagi gitu ya. Ternyata tidak semudah itu gitu ya, karena masih ada hal-hal yang lain yang kalian juga harus aware dari sisi legal nih kalau mau bikin studio game. Pertama, ya ini yang sahabat kita bersama ya, pajak. Ya. Jadi kewajiban kita itu adalah pertama bayar pajak nih. Nah ini kalau kasusnya teman-teman masih UMKM atau non PKP, ini syaratnya omset per tahunnya masih di bawah 4,8 miliar. Nah ini teman-teman bisa bayar pajak dengan namanya PPh final 0,5%. Jadi dari penghasilan teman-teman tahun itu berapa, cuma cukup bayar 0,5 aja gitu kan. Atau nanti teman-teman juga bisa pakai skema kalau si PPh final 0,5% ini udah nggak berlaku, ada namanya PPh 23 di mana itu 2% untuk penghasilan, 15% untuk royalti. Ada juga nanti PPN 11%, kemudian kalau punya karyawan ada PPh 21, kemudian kalau nanti ada sewa kantor ada PPh 25.
Jadi banyak sekali pajak-pajak yang harus kita perhatikan. Kemudian yang nggak kalah penting adalah kita wajib lapor ketika, sorry, bukan aku kan? Baik-baik saja. Halo, halo. Aman ya? Oke, sesuatu. Soalnya tadi ada suara ini, sign in, sign out, kirain ada masalah. Oke. Jadi setiap bulan tuh wajib lapor. Teman-teman udah punya PWP, belum ada pemasukan, belum ada pengeluaran, teman-teman lapor. Lapornya apa? Nihil. Jadi lapor itu wajib tuh bulanan. Terus yang kalau lapor bulanan sebenarnya masih gampang ya. Sebenarnya agak susah tuh ini, ada wajib lapor tahunan. Kayak kita tiap tahun ada namanya SPT ya. SPT apa namanya? Yang tahunan, yang SPT perorangan. PT itu juga ada SPT-nya nih, itu juga lapor. Dan yang bikin menjadi tantangan adalah harus punya laporan keuangan yang rapi, profit loss, balance sheet, dan lain sebagainya. Dulu tuh waktu awal Arsenesia punya PT, walaupun berdirinya 2011, tapi PT-nya baru jadi 2013 dan baru mulai bayar pajak di tahun itu. Kita tuh so pinter gitu lah, kayak ngerasa kayaknya bikin profit loss balance sheet bisa lah, ini baca-baca di Google, terus bikin laporan gitu ya, bikin sendiri. Ternyata tidak semudah itu gitu. Jadi ada alasan kenapa orang akuntan kuliahnya 4 tahun gitu ya. Jadi ilmu yang diajarkan 4 tahun itu ternyata tidak bisa diserap dengan cepat oleh kita di Arsenesia gitu ya. Akhirnya salah tuh laporannya segala macam, dan ujung-ujungnya lebih efektif dan lebih murah pakai jasa ke konsultan keuangan ya. Jadi minta tolong dibuatin laporan keuangan untuk laporan tahunan, itu lebih murah dan lebih rapi hasilnya. Jadi ini contoh neraca laba rugi ya, yang kita rasa gampang bikinnya, ternyata tidak semudah itu. Jadi buat teman-teman yang udah nanti punya PT dan harus bikin laporan tahunan, better pakai jasa aja, karena kalau cuma bikin buat SPT tahunan tuh biasanya nggak begitu mahal. Oke, next step kita beranjak ke yang namanya intellectual property. Ini orang biasanya ngomongnya paten gitu ya. Nah, padahal sebenarnya ada banyak tuh jenisnya intellectual property. Ada hak merek, hak paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, dan lain sebagainya gitu ya. Yang paling banyak berhubungan sama teman-teman kemungkinan hanya di hak merek dan hak cipta. Biasanya 2 itu doang. Kalau teman-teman punya teknologi desain atau teknologi teknologi yang ada di game teman-teman yang mau dipatenkan, ya itu juga bisa-bisa aja. Kayak Nemesis System itu kalau nggak salah yang punya Warner Brothers itu dipatenin gitu kan. Jadi ada momen di mana mekanik desain itu bisa dipatenin juga kalau teman-teman mau. Tapi yang biasanya lumrah itu hak cipta sama hak merek. Hak cipta itu sifatnya otomatis menempel dengan deklaratif ya. Siapa yang paling dulu mengumumkan di publik, berlakunya secara global seluruh dunia, dan perlindungannya seumur hidup plus 70 tahun setelah dia mati gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen ngedaftarin bisa-bisa aja ke DJP ya, DJKI, itu 200.000 per permohonan. Tapi sebenarnya kalau misalkan nanti ada konflik sama orang lain, tinggal buktiin aja siapa yang lebih dulu ngedeclare gitu kan. Nah, yang lebih dulu ngedeclare itulah yang punya hak ciptanya. Contohnya biasanya hak cipta itu gambar itu masuk hak cipta, lagu itu masuk ke hak cipta gitu. Jadi kayak gambar Superman ada logo S-nya, ada bajunya biru, celana dalamnya merah, sabuknya kuning gitu ya. Ini adalah hak cipta nih. Siapa yang duluan gambar dan mempublikasikan secara global, dialah yang megang hak ciptanya gitu kan. Tapi bedanya dengan hak merek, kalau hak merek itu sifatnya adalah siapa yang duluan daftarin. Jadi yang daftar duluan dia yang punya tuh. Dan ada klasifikasinya gitu. Jadi ada makanan, ada film, ada apa segala macem, itu ada masing-masing kelasnya gitu kan. Dan berlaku di beda-beda negara. Jadi misalnya udah daftar di Indonesia, ada yang daftarin mereknya juga di Amerika, ya kita nggak bisa pakai merek itu di Amerika gitu. Nah, itu perlindungannya 10 tahun dan harga daftarnya per kelasnya itu 500.000 di kalau daftar sendiri ya via websitenya. Contohnya adalah logo atau nama dari si brand Superman itu sendiri gitu ya. Jadi logo namanya Superman itu didaftarin oleh si DC gitu ya. Yang menarik tuh dulu di Indonesia sempat ada case tuh biskuit Superman gitu ya. Jadi biskuit Superman gitu ya, dia udah punya
mereknya duluan tuh di Indonesia, Superman didaftarin sebagai merek biskuit. Terus si DC mau nge-shoe gitu kan. Awalnya kalah tuh DC, akhirnya Superman tetap beredar gitu kan. Cuma sekarang kalau nggak salah akhirnya udah balik lagi ke DC ya mereknya. Jadi dulu bisa kayak gitu nih kejadiannya. Jadi kalau misalkan ada jagoan baru apa dari Marvel yang original dan dia belum daftarin brandnya di Indonesia gitu, bisa aja kita pegang tuh brandnya misalkan buat makanan gitu. Jadi ketika nanti dia masuk ke Indonesia pengen daftarin, udah ada yang megang nih gitu kan. Nah itu bisa jadi kalian ada adu kuat-kuatan di pengadilan lah, dan biasanya sekalian menang atau nanti ada dibeli ya sama Marvelnya gitu kan. Ya udah gue beli gitu. Jadi kayak gitu bentuknya hak kita dan hak merek. Kalau game karakter yang teman-teman bikin gitu ya, itu nanti akan dilindungi oleh hak cipta, dan judul gamenya, title-nya, atau nama studio game kalian, itulah yang akan dilindungi oleh hak merek. Apakah kalian harus daftar hak merek? Jawabannya sih tergantung ya. Kalau misalkan kalian merasa game kalian sangat potensial, punya nilai bisnis gitu ya, dan nama company kalian juga punya nilai bisnis yang bagus, kalian mau daftarin, itu bisa-bisa aja gitu. Tapi daftarnya ke semua negara dong yang ada di dunia gitu kan. Ya bisa pakai namanya ada Madrid Convention, teman-teman bisa daftar satu, nanti terdaftar di banyak negara, tapi ya keluar duit gede gitu ya, karena tiap negara kan bayar. Atau ya teman-teman daftar di negara-negara yang menurut teman-teman signifikan aja, misalnya hanya daftar di Amerika gitu, atau hanya daftar di Amerika dan Indonesia gitu. Jadi teman-teman bisa consider itu. Kemudian ini yang terkait sama HR, tapi kayaknya ini aku singkat aja ya, nggak akan bahas lama di sini, yaitu kontrak kerja. Ketika kamu kerja di sebuah perusahaan, pastikan itu ada kontraknya, dan sebaliknya ketika kamu nge-hire, pastikan ada kontraknya. Nanti tunjangannya berapa, biasanya minimum UMR ya gitu kan. Kemudian ada tunjangan-tunjangan tambahan, BPJS ketenagakerjaan itu wajib, BPJS kesehatan itu juga sebenarnya wajib. Yang BPJS kesehatan ini masih lebih baru ya, jadi belum sesaklek yang ketenagakerjaan, tapi kalau ketenagakerjaan itu wajib banget. BPJS kesehatan ya bagus lah kalau ada gitu. Kemudian nanti ya pajak-pajaknya ada PPh 21, dan kalau nggak salah sekarang PPh 21-nya ada yang baru ya, hitungan yang tahun 2023 ini. Kemudian yang baru juga adalah pesangon ya, jadi bukan baru ya, maksudnya nggak banyak tahu ya. Jadi kalau kamu mecat orang di Omnibus Law itu ada kewajiban untuk bayar pesangonnya, tergantung kontribusi dia ada berapa lama, dan ternyata resign pun sekarang juga ada kewajiban untuk memberikan uang pisah gitu istilahnya gitu. Nah itu aku juga baru tahu tuh di aturan baru, ada aturan kalau misalkan kamu resign ada uang pisahnya based on berapa lama dia udah kerja di perusahaan. Biasanya kalau nggak salah ingat itu dari 2 tahun masa pengabdian sampai 6 tahun masa pengabdian itu 1 kali gaji, terus ada hitung-hitungannya kayak gitu. Nah sebenarnya aku pengen lebih nekanin di sini ya, yang baik teman-teman mau bikin PT, mau bikin studio game atau enggak, mau freelance atau mau apapun gitu ya, yang biasanya banyak masuk jebakan Backman itu kalau kita udah ngomongin kontrak. Nah, yang pertama kita ngomongin kontrak NDA gitu ya. Kapan sih dibutuhkan kontrak NDA gitu ya? Kontrak NDA itu biasanya dibutuhkan ketika sudah mulai terjadi adanya transaksi yang berhubungan sama intellectual property gitu. Kayak misalkan teman-teman nih punya proposal ide game gitu ya, pengen di pitching ke publishers, apakah perlu NDA? Jawabannya in most case nggak perlu, karena biasanya publishers dapat ide game bisa sampai 100 pitch per bulan gitu ya. Nah dia nggak ada waktu untuk nyuri ide game kalian gitu ya. Nah itu biasanya kontrak NDA belum perlu. Tapi once dia udah mulai nanya, boleh minta ini nggak burn rate company kalian, atau minta istilahnya due diligence lah ya, mempelajari company kalian lebih dalam, strukturnya seperti apa gitu ya. Nah itu, atau dia minta dokumen GDD-nya yang lebih detail gitu ya. Nah itu better udah pakai NDA. Jadi kalau misalkan tiba-tiba loh kok mekanik, balancing, storyline, naratif game yang pernah aku pitching ke publisher ini dipakai sama dia gitu. Nah itu kalau ada NDA-nya kalian bisa bawa. Tapi kalau baru pitch deck sih kayaknya belum butuh NDA. Yang kedua ini juga yang biasanya banyak yang bingung ya, kontrak investment gitu ya. Jadi ada investor nih datang ke kalian kayak gue mau invest dong ke studio game kalian gitu kan.
Nah, ini teman-teman perlu bagi dua jenis investor. Ada investor yang konvensional, ada investor yang kayak venture capital. Biasanya investor yang konvensional itu dia akan invest dari uang dia sendiri. Jadi dia punya tabungan di rekening ada 10 miliar gitu kan. Terus, oh studio game kamu oke nih, game yang kamu lagi bikin aku juga suka. Aku mau naruh duit di perusahaan kamu 10 miliar ya gitu kan. Nah itu biasanya investor konvensional tuh. Kalau investor konvensional biasanya mereka minta apa istilahnya, persentase sahamnya lebih gede karena yang mereka harapin adalah ROI dari dividen. Jadi dari keuntungan tiap tahunnya berapa dibagi gitu kan. Nah, dari pembagian keuntungan itu dia bisa untung. Nah biasanya investor konvensional tuh butuh minta persentasenya bisa 50%, bisa 60% saham gitu ya. Majority, walaupun ada beberapa case di mana ketika gue udah balik modal, saham gue lepas, gue cuma megang 30% atau 20%, ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau kalian ketemu sama investor yang dia ngeluarin duitnya sendiri, nah itu biasanya dia investor konvensional yang berharap dapat keuntungan dari dividen. Tapi kalau kalian bertemu dengan venture capital, ini yang lama-lama kemarin di dunia startup ya, itu mereka invest bukan duit dia, tapi mereka adalah orang yang ngumpulin uang, dari pool uang tersebut mereka investkan. Jadi biasanya mereka ngumpul uang dari konglomerat, dari bank, dari perusahaan-perusahaan, dapat tuh pool uang 100 miliar gitu kan, dan dia akan invest ke 10 perusahaan masing-masing 10 miliar gitu. Nah visi ini biasanya dia akan ambil minority, bisa cuma mungkin 10%, 15%, 20%, 25% gitu ya. Yang mereka harapin adalah capital gain. Capital gain itu apa? Misalnya sekarang harga satu lembar saham kalian adalah Rp1 gitu ya. Jadi kalau dia megang 100.000 lembar gitu ya, berarti 100.000 gitu. Nah dia berharap nih, abis aku invest, kamu bakal bikin produk, bakal punya user banyak, sehingga valuasi dari perusahaannya naik, nanti kamu fundraising lagi ya gitu ya. Jadi tadinya valuasinya Rp1 per lembar, jadi Rp100 per lembar gitu. Nah berarti kan dia udah untung 100x gitu. Nah itu biasanya venture capital carinya kayak gitu. Jadi nanti ketika ngebahas kontrak investment, butuh kamu pelajari juga nih, dia tipikal conventional investor atau venture capital, sehingga struktur pembagian sahamnya, dividennya, dan lain sebagainya itu bisa disesuaikan. Yang ketiga, kontrak outsourcing. Nah itu biasanya dari klien minta tolong ke kalian, bikinin game dong gitu ya. Nah kalau di kontrak outsourcing ini sebenarnya lebih straightforward. Yang kalian perlu perhatikan adalah milestone-nya, durasinya, scope dari gamenya, nominal kontraknya gitu-gitu kalian perlu perhatikan. Nah yang mungkin paling banyak dihadapi sama teman-teman di Indonesia saat ini adalah publishing kontrak. Kalau misalnya investment itu dia nge-invest ke company dan minta saham, kalau publishing kontrak itu dia invest ke project gamenya dan dia akan minta revenue share dari gamenya. Ini sebenarnya tema yang lebih common di industri game, terutama di indie game untuk PC dan konsol ya, di mana ada publishers yang dia akan invest ke projectnya, mereka nggak tertarik invest ke company-nya. Dan buat kita sebagai company owner, mungkin ini mungkin bentuk deal yang lebih menarik ya, karena kita masih punya freedom terhadap company kita gitu ya, dan mau dibawa kemana company-nya, sahamnya masih sama, tapi ya kita bisa dapat pendanaan untuk game yang kita buat gitu. Nah ini kalian nanti bisa cari ya, ada publisher namanya Raw Fury, dia tuh nge-release semua dokumen legal yang biasa mereka pakai. Jadi kalau mau lihat contohnya kontrak NDA itu kayak apa, tuh kalian bisa lihat, oh kayak gini bentuknya gitu kan. Contohnya kontrak outsourcing itu kayak apa, nah oh kayak gini, oh ada mesti nulis SOW-nya, apa scope of work-nya, terus ada detail-detailnya, timeline-nya, segala macamnya. Nah yang paling penting adalah kalian nanti bisa lihat juga nih contoh publishing deal kontraknya kayak apa gitu. Nah nanti kalian bisa baca-baca tuh di dokumennya punyanya Raw Fury ya. Nah important point yang perlu kalian perhatikan kalau ngomongin publishing deal ya. Kalau misalkan kalian udah ketemu publishers, kalian bilang oke, aku mau bikin game, misalkan kayak Arsenesia ya mau bikin game Smith Chronicles, kita butuh budget let's say $300,000 gitu kan. Nah apa aja sih yang biasanya menjadi stabilo kuning di kontrak dengan publishers? Pertama adalah IP ownership. Siapa yang akan menjadi pemilik dari title tadi ya, si Smith Chronicles itu? Apakah masih punya developernya, apakah jadi punya publishersnya? Masing-masing ada untung ruginya ya, karena aku ngeliat ada developers yang pengen pegang IP-nya, ada developers yang pengen ngejual IP-nya. Jadi itu
kembali ke masing-masing aja. Kalau ngerasa kayak ini IP yang menurut gue biasa-biasa aja dan gue nggak tertarik ngembangin ini sequelnya lebih lanjut, dijual aja ke publisher saya, itu juga boleh. Kemudian pembicaraannya biasa terkait platform apa dan area distribusi mana gitu kan. Apakah PC untuk global, apakah PC untuk Eropa, apakah konsol untuk Asia gitu ya. Karena aku ngelihat banyak sekali juga publishers yang punya fokus gitu kan. Misalkan kayak Gamera fokusnya di Cina gitu. Jadi kamu bisa aja kerjasama dengan Gamera hanya untuk konsol dan PC di Cina gitu, itu bisa. Jadi itu biasanya poin yang jadi penting ketika ngobrol sama publishers, kamu berharap coveragenya apa aja gitu kan. Yang ketiga, durasi kontrak. Nah ini juga penting nih. Biasanya kita memberikan lisensi kepada publishers untuk ngejualin game kita, itu ada durasinya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Jadi once selesai kontraknya ya udah lisensinya berakhir gitu kan. Kemudian besarnya marketing garanti gitu. Nah ini kalian juga perlu discuss nih, karena biasanya marketing garanti masuk amount yang perlu di-recoup. Contoh nih, Arsanesia tadi minta $300,000 untuk development fund. Kemudian dari publishersnya dia akan ngasih marketing garanti $200,000 lagi untuk berbagai macam activity marketing dia gitu kan. Berarti kan si publisher itu ngeluarin uang $500,000 buat Arsanesia. Jadi keuntungan dari Smith Chronicles $500,000 pertama itu masuknya istilahnya recoup ya, di recoup ke publishersnya. Arsanesia-nya belum dapat apa-apa atau dapatnya hanya minority sampai 500,000-nya terpenuhi. Nah ini juga angkanya harus jelas nih, publishersnya bakal spending range berapa sampai berapa nih gitu kan. Oke, komitmen dia $200,000, oke berarti di kontrak itu harus terus bunyi tuh, dia punya komitmen $200,000 untuk dia spending untuk activity marketing. Kemudian ada namanya initial advance atau minimum guarantee atau development fund ya, yang $300,000 tadi. Kemudian biasanya ini ada tambahan nih service plan-nya buat QA, localization, voice over, daftarin edge rating di beberapa negara kan ada yang bayar, beli dev kit, tim travel grant kalau datang ke event segala macam. Nah ini juga berapa angkanya, itu juga biasa dibahas di publishing kontrak. Sama scope, timeline, dan milestone-nya. Kita bagi jadi berapa milestone nih dengan scope-nya tiap milestone apa dan durasinya berapa lama. Sama ini yang gak kalah penting adalah exit strategi. Aku kemarin waktu di bulan Maret ya di GDC di San Francisco ketemu sama teman yang punya publishing deal. Publishing dealnya itu $1 juta kalau nggak salah ya. Dia dapat publishing deal $1 juta. Udah kan secure funding $1 juta, dia hiring, dia udah punya tim segala macam lalala. Kemudian di tengah perjalanan publisher itu exit berarti dia baru ngasih $500,000. Dia bilang sorry gue udah nggak ada duit lagi, gue nggak bisa ngasih tambahan nih duit buat lu. Nah ini kan kondisi yang gimana nih gitu ya. Pertama, apakah $500,000 dibalikin atau enggak? Ada termnya. Kalau yang exit, yang mutusin kontrak publishers, uang $500,000 nggak perlu dibalikin. Tapi kalau yang mutusin kontrak ke developernya, dia perlu balikin tuh $500,000. Terus yang menjadi PR juga adalah kapan nih exit ini boleh dilakukan durasinya gitu. Misalkan contoh nih, kalau misalkan lu mau exit sekarang nih, saat ini juga, di saat duit kita udah habis nih $500,000 awalnya, at least lu kasih kita buffer 2 bulan gitu, 2 bulan burn rate. Misalkan per bulan burn rate-nya $10,000 gitu ya. Berarti lu harus kasih kita $20,000 kalau lu mutusin kontrak sekarang gitu. Jadi kita punya waktu cadangan untuk nyari funding tambahan gitu. Jadi exit strategi seperti apa itu juga biasanya poin penting kalau kita lagi nge-review publishing kontrak. Jadi ketika nanti teman-teman disodorin dengan over kontrak publishing, saranku sih minta jasa atau bayar jasa publishers, orang legal yang biasa nge-review publishing game untuk dikasih tahu red flag-nya nih. Misalkan ada publisher yang kurang nih, dia ngasih pasal yang abu-abu buat exit strategi gitu ya. Kamu bisa negosiasi nanti kontraknya, kita nggak mau gini, kita maunya gitu segala macam. Jadi ini kasihan ya, cukup banyak juga nih di Indonesia teman-teman yang terjerat deal kontrak publishing yang kurang oke, sehingga akhirnya sekarang mereka dalam situasi limbo ya, nggak bisa maju gitu. Jadi teman-teman nanti kalau ada masalah terkait sama publishing kontrak, ada kebingungan, butuh nanya-nanya, itu silakan aja diskusi ya. Nanti kontak aku pribadi juga boleh. Terakhir nih tips-tips dari aku buat teman-teman yang mau bikin studio game gitu ya. Yang terpenting ketika punya tim kecil, bagi tugasnya dengan founder. Jadi ada yang ngurusin finance, ada yang ngurusin pajak, ada yang ngurusin legal gitu ya. Atau satu orang ngurusin hanya administrasinya, jadi udah dibagi tugasnya supaya ke-handle.
Yang kedua, kalau bisa hire orang admin atau pakai jasa konsultan yang emang hanya ngurusin hal-hal yang sifatnya terutama laporan keuangan, pajak dan sebagainya. Eh, Balik lagi ya, biasanya untuk hanya merapikan pembukuan dan melaporkan pajak itu nggak mahal biayanya. Apalagi kalau cuma bikin SPT tahunan, ini better dibandingkan kalian pusing-pusing. Walaupun nggak ada salahnya kalian belajar ya, biar kalau dapat konsultan yang nakal nggak dibego-begoin. Ya, ini lebih baik keluar uang di depan daripada resiko besar di belakang. Bikin PT kan bayar, hire konsultan bayar, hire orang legal bayar gitu ya. Tapi dari case-case yang aku pernah temukan, curhatan-curhatan game developers gitu kan, kerugian yang mereka alami ketika tidak mempersiapkan itu di depan gitu, itu biasanya lebih gede. Terus segala bentuk kerjasama harus ada hitam dan putih, ini juga penting, apalagi ketika sudah ada uang yang terlibat. Ini juga jangan jangan sampai kelewat, jangan gampang tanda tangan dokumen gitu ya. Kadang kayak dia orang baik, good faith gitu ya, good faith, ya udahlah tanda tangan aja lah gitu kan. Karena ada bahasa hukum yang bisa disamarkan, diabu-abukan atau tidak dibunyikan, yang sebenarnya itu bisa menjerat kita. Dan yang terakhir, background check ya dengan rekan-rekan di industri. Kalau misalkan mau ada deal publishing, mau ada deal investment, segala macam, ngobrol gitu, tanya, kamu pernah dengar publisher ini nggak gitu kan, dia gimana sih gitu. Jadi kamu bisa background check ke orang yang mungkin pernah kerja sama dengan mereka, atau orang yang mungkin sudah lama di industri, jadi udah kenal satu sama lain, jadi bisa di background checkin. Mungkin itu aja sharing singkat dari aku di Sabtu pagi ini ngebahas legal dan finance. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, kembalikan ke moderator. Dan juga tadi sampai terkait terkait HR, terkait kontrak sama tadi kontrak terkait sama publisher juga ada kayak gitu. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanya bisa disampaikan di lewat chat dulu ya. Nanti biar aku bacain.